Anak ini adalah seorang yatim piatu, guys. Dia hidup seorang diri dan selalu berkelana untuk mencari nafkah hidupnya. Dia pergi kemanapun mengikuti langkah kakinya agar dia bisa makan. Akan tetapi tiba-tiba anak itu melihat seorang penjual lemon. Dia terpikir sesuatu mendatanginya dan bertanya berapa harga lemonnya. Setelah itu dia pun membelinya, tapi sedikit saja, guys. Bapak ini pun menjual kepadanya. Kemudian anak itu pun langsung pergi duduk di sebelah bapak tadi. Bapak itu pun heran melihatnya. Namun ternyata anak itu menjual lemonnya lagi, guys. Bahkan saat ada yang bertanya, bahkan harganya lebih mahal. Mereka pun terkejut dan bertanya kenapa harganya lebih mahal. Si anak mengatakan punya dia sudah layu-layu, punya aku masih segar. Dan karena alasan itu bapak itu pun membelinya juga. Wah wah wah, anak cerdik rupanya ya, guys. Hahaha. Setelah mendapatkan uang, si anak pun balik lagi ke tempat bapak itu dan membeli lemonnya lagi. Bapak itu pun menaikkan harganya, tapi dia tetap membelinya. Namun setelah itu si anak terpikir sesuatu, guys. Dan ketika bapak ini menjual lemonnya, dia pun heran melihat si anak meletakkan daun di dekat lemonnya. Rupanya si anak menyebutkan lemonnya itu dengan nama lemon terbaik di sana, guys. Bapak itu pun jadi paham kenapa dia meletakkan daun di lemonnya. Namun dengan tipu-tipu itu lemonnya tetap laku meskipun dengan harga yang lebih mahal. Setelah itu si anak beli lagi dengan jumlah yang lebih besar. Kejadian seperti itu terus berulang, guys. Karena lemon anak itu laris manis habis terjual dengan kepintarannya. Sehingga lemon bapak ini pun habis karena anak itu yang menjualnya. Sedangkan si anak dia tersenyum sambil menghitung duitnya, guys. Tapi saat dia akan pergi, bapak itu mencegahnya sambil mengatakan, Anda datang dengan uang sedikit, berapa banyak keuntungan Anda terima dengan kebohongan itu? Ini namanya bisnis, kata si anak. Kalau nggak aku lakukan, pasti orang lain yang melakukan. Jadi apa salahnya? Bapak itu pun heran melihat kepintarannya. Kamu bakalan bisa beli ruko. Aku tak mau beli ruko itu. Jadi apa? Aku ingin jadi kepala pasar di sini. Bapak itu pun terkejut. Kepala pasar? Tahukah kau siapa kepala pasar di sini? Kemudian bapak itu menceritakan kalau kepala pasar mereka adalah orang yang sangat baik. Dia orang kaya tapi tidak sombong sehingga semua orang mencintainya. Ternyata dia juga suka memberi makan kepada orang miskin. Anak itu pun dibawa si bapak untuk melihatnya sendiri, guys. Terlihat semua orang di sana sangat menghormati kepala pasar itu. Bahkan dia meminta nasi seorang kakek yang telah dikaconya. Namun bapak itu tak peduli, dia tetap memakannya di hadapan mereka semua. Sehingga semua orang pun kagum dengan kebaikannya itu, guys. Bapak botak ini pun terus memujinya dan mengatakan kepada si anak, mana mungkin kau jadi kepala pasar? Namun dengan santai si anak menjawab, apa yang tak mungkin? Bapak itu pun terkejut. Lalu anak itu berjalan lagi, guys. Tapi tiba-tiba ada mobil yang menabrak jualannya. Dia pun marah dan memaki-maki mobil itu. Sehingga supir mobil itu pun turun dari mobilnya. Namun si botak separuh ini marah, guys. Dia ingin mengajar si anak. Tapi anak ini pemberani. Dia menghantamnya dengan sebuah kayu. Wow, anak jagoan ini, guys. Hahaha. Namun ternyata mobil itu punya si kepala pasar, guys. Melihatnya bapak itu pun sangat marah dan berjalan mendekati si anak. Lalu anak itu mengatakan, aku kan cuma mencari uang. Dia menabrak jualanku bukannya minta maaf, malah jadi marah. Makanya aku memukulnya. Tapi kepala pasar itu malah kagum dengan keberanian anak itu. Dia akan membayar, guys, dan bertanya kepada si anak berapa harganya. Si anak pun memberitahunya. Kemudian bapak itu pun memberikan uangnya kepadanya. Setelah itu bapak itu mengatakan, nyalimu sangat besar, kau akan menjadi sukses nantinya. Setelah itu dia pun tertawa. Kemudian dia pun pergi dari sana. Namun tak berapa lama setelah itu ada yang mendatangi si anak dan langsung menjambaknya. Ternyata si botak tadi, guys. Tapi si anak mengajarnya lagi dengan sebuah kayu sehingga dia pun tepar. Wow wow wow, berani macam-macam dia, guys. Anak tampan itu, bos, bukan kaleng-kaleng. Hahaha. Kemudian beberapa waktu pun berlalu. Anak ini terus menjadi incaran si botak yang dendam kepadanya. Dia meminta molotov kepada kawannya. Kemudian dia melemparkannya kepada anak itu. Tapi tak pernah berhasil, guys. Selama beberapa tahun anak itu selalu menahannya. Sampai dia besar pun kejadian itu terus berulang. Wadidaw, ini sangat mantap, guys. Sepertinya pertarungan terkeren sejagat raya akan dimulai. Jadi ikuti terus cerita selanjutnya ya. Hanya di Snack Video tentunya. Oke?